Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 14 November 2021, hari Minggu biasa ke-33. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 32. Penginjil Markus mencatat, dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit." Seperti biasa, saya akan mencoba mengambil dari Injil dan Sabda Yesus hari ini 3 butir pesan inspiratif sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Butir pesan inspiratif pertama adalah akhir zaman. Yesus menegaskan bahwa tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Artinya, kapan datangnya hari atau saat akhir zaman itu tetap menjadi misteri ataupun rahasia Allah Bapa semata. Maka pesannya jelas, berhentilah untuk berspekulasi ataupun membuat ramalan-ramalan bahwa akan terjadi akhir zaman pada hari, bulan, dan tahun tertentu. Kita belajar dari sejarah gereja bahwa sudah ada begitu banyak peramal yang muncul dan meramalkan tentang hari dan saat akhir zaman itu, namun sampai sekarang saat akhir zaman itu tidaklah terjadi seperti yang orang-orang itu ramalkan. Maka jangan paksakan apa yang menjadi misteri dan rahasia Allah Bapa menjadi kekuasaan manusia. Sehingga sekali lagi, jangan membuat kebohongan dan pembohongan publik dengan ramalan-ramalan tentang hari dan saat akhir zaman tersebut. Yang bahayanya, sering orang yang membuat ramalan palsu tentang akhir zaman itu disertai teror-teror kehancuran dan kebinasaan dunia yang begitu mengerikan dan menakutkan. Maka berhentilah untuk menakut-nakuti umat manusia dengan ramalan-ramalan palsu tentang akhir zaman. Tetapi juga untuk kita umat kebanyakan, kalau mendengar ada ramalan atau ada orang yang mengatakan bahwa akan ada kegelapan 3 hari dan 3 malam pada hari, bulan, tahun sekian, tidak usahlah untuk percaya. Tidak usahlah untuk terpengaruh. Jangan percaya ramalan-ramalan seperti itu. Karena sekali lagi, misteri ataupun rahasia saat atau hari akhir zaman itu hanya menjadi kewenangan dan milik Allah Bapa dan bukan merupakan milik seorang manusia, sesakti apapun orang itu. Jadi sekali lagi, jangan percaya dan jangan terpengaruh. Butir pesan inspiratif kedua adalah orang-orang pilihan. Meskipun saat ataupun hari akhir zaman itu hanya menjadi rahasia Allah Bapa, namun adalah pasti bahwa akhir zaman itu akan terjadi. Hanya kapan itu terjadi, tetap hanya diketahui oleh Allah Bapa. Karena itulah, maka Yesus berkhotbah tentang akhir zaman supaya kita para pengikutnya memiliki visi dan sikap iman tertentu terhadapnya. Warta Yesus tentang akhir zaman harusnya menggugah kita untuk menata dan membangun hidup kita sebagai orang-orang yang nantinya dikategorikan sebagai orang-orang pilihan Allah.
Ini secara sederhana berarti mari kita bangun hidup kita menjadi atau sebagai berkat Allah. Artinya, mari kita gunakan rahmat, karunia, bakat, talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita secara bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri kita, melainkan juga untuk menjadi berkat bagi sesama manusia dan demi kemuliaan nama Tuhan. Maka membangun hidup menjadi orang-orang yang nantinya dikelompokkan sebagai orang-orang pilihan Allah berarti memproses diri kita menjadi man of God and man for others. Kita menjadi orangnya Tuhan bagi sesama. Untuk itu, dalam proses menjadi orangnya Tuhan bagi sesama, kita harus banyak menyangkal diri, belajar untuk tidak egois dan tidak egosentris, belajar untuk mengosongkan diri, belajar untuk melupakan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri, lalu menempatkan kepentingan dan kebutuhan orang lain menjadi prioritas sikap dan tindakan kita. Dengan kata lain, proses menjadikan diri kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan mengandaikan kita melaksanakan hukum cinta kasih sebagai hukum yang utama seperti yang diperintahkan Tuhan bagi kita para pengikutnya, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka mari belajar dan berproses untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan dengan melaksanakan hukum cinta kasih ini. Butir pesan inspiratif ketiga adalah kepekaan memaknai tanda-tanda zaman. Sekali lagi, memang tentang hari ataupun saat kapan persis akan terjadi akhir zaman itu hanyalah merupakan rahasia Allah Bapa semata. Namun, warta ataupun khotbah Yesus tentang akhir zaman harusnya menggugah kita untuk memiliki sebuah kepekaan iman dalam mengenal, membaca, dan memaknai tanda-tanda zaman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, hal-hal yang muncul di sekitar kita, hendaknya kita sadari dan tidak boleh bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli. Yesus sebenarnya menghendaki kita untuk memiliki kepekaan iman atas hal-hal ataupun tanda-tanda yang muncul di sekitar kita. Kita perlu waspada, mawas diri dan berjaga-jaga. Artinya, khotbah tentang akhir zaman oleh Yesus hendaknya menggugah kita untuk selalu siap siaga, mawas diri dengan misalnya koreksi diri, evaluasi diri dan hidup, serta selalu membangun sikap tobat. Karena waktu akhir zaman itu tidak diketahui saat ataupun harinya dengan pasti oleh kita manusia, maka yang paling penting adalah berjaga-jaga dengan hidup benar di hadapan Allah dan sesama, serta selalu berusaha untuk membaharui diri dan hidup dalam semangat pertobatan. Mari kita belajar untuk peka memaknai tanda-tanda zaman dengan hidup benar, membaharui diri, dan bertobat. Tuhan memberkati.